Zeki Mueller adalah seorang narapidana yang dipenjara karena pernah merampok bank. Di dalam penjara, dia ikut kelas pelajaran, tapi gurunya sadar bahwa Zeki lebih bodoh daripada anak sekolah biasa. Gurunya berpikir bahwa Zeki sebaiknya tetap di penjara karena dia sangat bodoh. Interessieren, wieso Sie überhaupt am Unterricht teilgenommen haben. Tapi tak disangka, Zeki dibebaskan pada hari itu juga. Dia keluar dari penjara hanya dengan HP buntut dan uang receh yang sedikit. Tapi tak diduga, sebelum masuk ke penjara, dia sempat mencuri uang sebanyak 1 juta euro. Perempuan ini bernama Zeynep. Dia memberitahu Zeki di mana dia mengubur uang itu. Hier sind die Koordinaten, ich habe dir da eine Stecknadel gesetzt. Namun kejutannya, di tempat itu sekarang berdiri sebuah gedung sekolah. Zeki jadi panik, tapi dia bertekad untuk mendapatkan uangnya kembali. Was geht denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Di adegan berikutnya, seorang gangster menagih hutang kepada Zeki. Dia minta 2.000 euro yang pernah dia pinjam. Kemudian Zeki berjanji akan bayar hutangnya dalam beberapa minggu, dan si gangster izinkan Zeki untuk tinggal di klub miliknya sambil membayar hutangnya. Klar, weiß Bescheid. Pada malam harinya, Zeki berencana mencari pekerjaan sebagai tukang kebersihan di sekolah yang dibangun di atas uangnya, agar dia bisa masuk ke gedung sekolah dan bisa menggali terowongan untuk mendapatkan uangnya kembali. Ich bewerbe mich als Hausmeister. Willst du dich damit instand halten? Pada keesokan harinya, Zeki datang ke sekolah dan berjumpa dengan guru yang bernama Lisi. Lisi adalah guru yang ramah, walau terkadang para muridnya suka marah kepadanya. Okay, die machen zu. Tschüss. Zeki pun tiba di kantor kepala sekolah dan melihat banyak orang yang menunggu wawancara kerja. Zeki pikir mereka itu saingan kerja untuk petugas kebersihan. Dan untuk menghilangkan persaingan, dia menyalakan alarm kebakaran dan membuat semua orang lari. Nächste und Pada saat wawancara, kepala sekolah salah paham dan mengira Zeki ingin menjadi guru pengganti. Zeki mau menjelaskan, tapi tidak ada kesempatan. Außer ist leer. Ja, ich weiß, Stellen auf Zeit haben immer diesen... Dan ketika Zeki diberitahu bahwa para guru akan mendapatkan kunci cadangan gedung sekolah dan gaji 2.000 euro, Zeki langsung menyetujuinya. Deal. Ihre Unterlagen reichen Sie. Dan masalahnya sekarang, Zeki harus punya ijazah yang harus diberikan besok. Keesokan harinya di luar sekolah, Lisi sedang berusaha untuk menghentikan siswa yang merokok. Zeki membantunya dan ingin minta bantuan juga. Ia berpura-pura mau tahu kurikulum, tapi sebenarnya dia ingin mencuri ijazahnya untuk dipakai sendiri. Austauschen und so. Bitte weswegen? Di hari itu, mereka bertemu di rumahnya dan mengobrol satu sama lain. Saat Lisi lengah, Zeki memasukkan obat bis ke dalam tehnya dan membuatnya pingsan. Zeki memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari sertifikat kelulusan Lisi dan mencoba mencetaknya. Zeki buru-buru menggunakan printer tersebut, namun printernya macet, jadi Zeki memindahkan filenya ke flash disk. Saat masih proses pemindahan file, teman Lisi yang bernama Kaho tiba di rumah dan hampir memergoki Zeki. Dalam aktingnya, Zeki membuat seolah-olah dia dan Lisi sedang tidur bersama untuk menutupi rencananya. Wie gesoffen. Kannst eine Stunde oder so mal gucken, ob sie noch atmen. Di keesokan harinya, mereka bertemu di sekolah, namun Zeki berpura-pura tidak ingat akan kejadian kemarin. Hey. Hey. Zeki kemudian masuk ke ruang guru, tepat sebelum seorang guru hendak dibawa ke rumah sakit. Guru tersebut melompat dari jendela karena dibully oleh murid-muridnya. Alle Monster. Alle. Dan sekarang, Lisi ditugaskan untuk mengajar kelas 10B yang dikenal sebagai kelas anak-anak setan. Mereka mengerjai para guru yang tampaknya gampangan dan membuat mereka terus dibully. Membuat para guru ingin berhenti mengajar, sehingga Lisi tidak terlalu senang dengan tugas tersebut. 10b ist keiner drin, der nicht mindestens einmal wieder... Und was bedeutet das jetzt? Unterricht. Sedangkan di kelas pertama Zeki, dia menyuruh para murid untuk membawa VCD film. Bagi yang membawa film terbaik, akan mendapatkan nilai yang tinggi. Einträgt, was sein Lieblingsfilm ist. Und dann sorgt ihr bitte... Zeki terlihat menikmati mengajar, tapi tidak demikian Lisi. Murid-murid menertawakan setiap ucapannya dan tidak kooperatif. Saat Lisi akan menulis di papan tulis, tangannya terkena lendir aneh, dan ketika akan mencuci tangan, keran airnya rusak dan membuat badannya basah kuyup. Dia sadar itu semua ulah para murid. Lisi mencoba mengalap wajahnya dengan handuk, tapi tak disangka handuk tersebut sudah diolesi dengan tinta hitam. Setelah dipermalukan, dia mencoba keluar kelas, tapi saat memegang gagang pintu, tangannya malah terkena kotoran anjing. Kini kesabaran Lisi sudah habis oleh tingkah para murid. Lisi kemudian meminta kepala sekolah agar ada yang bisa membantunya. Namun kepala sekolah malah menyuruhnya keluar jika Lisi tidak tahan terhadap tekanan menjadi seorang guru. Der Lust, sich die Klassenleitung von der 10b zu teilen. Ich Weil sie plötzlich begreifen, dass dieser Beruf kein Streichelzoo ist.
Sementara itu pada malam harinya, Zeki menggali uangnya di gedung sekolah. Di sisi lain, di rumah Lizzie, Karo memperbaiki printer Lizzie yang rusak dan mengeluarkan sertifikat kelulusan Lizzie. Dan saat mencari detail cetakannya, mereka mengetahui bahwa itu dibuat ketika Zeki di rumah Lizzie dan saat Lizzie sedang pingsan. Lizzie curiga Zeki menggunakan sertifikatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Lizzie bergegas pergi ke sekolah dan memeriksa berkas Zeki di kantor kepala sekolah. Setelah mencocokkan keduanya, kecurigaannya memang benar. Beberapa menit kemudian, dia bertemu Zeki dan menuduhnya memakai sertifikatnya. Zeki kemudian menawarkan uang, tapi Lizzie tidak menginginkannya. Yang dia inginkan hanyalah melepaskan tugasnya sebagai guru kelas 10B. Ich will gar nichts. Ich will einfach nur mal... Keesokan harinya, mereka meminta kepala sekolah untuk bertukar kelas. Kepala sekolah pun menyetujui usulan mereka. Dan Zeki sekarang mengajar kelas 10B. Mein Name ist Müller, Vertretung für Frau Schnabelstedt. Saat dia mencoba mengambil sesuatu dari lemari, tangannya malah terkena jebakan tikus. Dan saat dia mundur, dia terkena air comberan dan membuat para murid tertawa terbahak-bahak. Meski begitu, Zeki tetap mencoba melanjutkan kelas, namun saat dia mau berdiri, kursinya tidak bisa dilepas. Keesokan harinya, Zeki datang dengan persiapan, yaitu membawa pistol paintball. Para siswa kelas 10B banyak yang bolos dan tidak mengikuti pelajaran. Zeki kemudian menembak para murid yang bolos dan mengumpulkan semuanya di kelas. Dia hanya ingin mereka diam selama jam pelajaran, tak peduli apakah mereka belajar atau tidak. Ist egal, du sitzt in der Klasse, alles andere ist nicht mein Problem. Was ich will, interessiert keinen. Ihr seid Abschaum. Ketika Lizzie datang meminta kapur, dia melihat seorang murid perempuan menangis dan mengatakannya kepada Zeki. Yang kemudian Zeki meminta murid perempuan itu menangis dengan suara pelan. Lizzie menyadari bahwa Zeki tidak mengajar apapun dan dibayar hanya untuk duduk-duduk di sana. Fast. Die sehen traumatisiert aus, Unser. Das haben die eigentlich rapiert, bist du auch nicht, oder? Malam itu, Zeki dikeluarkan dari nightclub karena si gangster sudah tidak membutuhkannya. Zeki yang tidak punya tempat untuk menginap, dia akhirnya pergi ke rumah Lizzie. Tapi sialnya, Lizzie dan Karo mengira itu penyusup dan mengajarnya sebelum menyadari siapa sebenarnya penyusup itu. Setelah mereka sadar, Zeki pun menginap di rumah bersama Lizzie, Karo, dan adiknya Lizzie bernama Laura. Eine Nacht. Besser kann man nicht. Keesokan paginya, Zeki memohon Lizzie agar dibolehkan tinggal di rumah mereka selama 2 minggu. Awalnya, Lizzie tidak ingin penipu seperti Zeki berada di dekat mereka. Tetapi, kemudian dia mendapat ide. Lizzie setuju mengizinkan Zeki tinggal, hanya saja dia harus benar-benar mengajar kelas 10B. Karena tidak ada pilihan lain, Zeki pun menerima tawarannya. Untuk membantunya mengajar, Lizzie memberikan materi bacaan dan kurikulum. Karo juga menyarankan agar Zeki mengendalikan pemimpin kelas, yaitu Daniel dan Chantal, karena jika para pemimpin menghormatinya, yang lain akan otomatis mengikuti. Zeki membaca detail tentang para pemimpin dan mengetahui mereka adalah penjahat kecil. Selanjutnya, Lizzie dan Zeki pergi ke nightclub untuk makan malam. Lizzie mengatakan bahwa Daniel dari kelas 10B ingin menjadi pengedar narkoba di masa depan. Itulah alasan utama mengapa dia tidak tertarik untuk belajar. Dan dengan informasi ini, Zeki mungkin bisa membantu para murid meskipun dia sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya. Malam itu, pada saat menggali, Zeki menemukan kapsul waktu yang dipendam beberapa tahun lalu. Setelah diperiksa, dia menemukan foto Lizzie dan catatan di dalamnya. Aber ich wünsche mir, dass ich nicht mehr so dick bin. Kemudian, Zeki pun tertidur di meja sekolah. Di pagi hari, para siswa yang melihat Zeki yang masih tidur memberinya dandanan yang aneh. Lizzie pun kemudian membantu membersihkan wajah Zeki. Mir wirklich leid, dass du Depression hast. Ich bin überhaupt nicht einfach, okay? Perhatian yang Lizzie tunjukkan kepada Zeki tidak seperti yang pernah dialami sebelumnya. Perlahan tapi pasti, Zeki mulai jatuh cinta kepadanya. Di hari berikutnya, Zeki membawa kelas 10B ke rumah pengedar narkoba untuk tur edukasi. Daniel yang menyaksikan kehidupan nyata seorang kriminal, kemudian memutuskan tidak akan menjadi seorang pengedar. Zeki menyarankan kepada para siswa untuk bergabung ke kelas teater Lizzie jika mereka tidak ingin berakhir seperti pengedar narkoba. Mereka pun mengikuti sarannya dan mengikuti audisi untuk drama Romeo dan Juliet.
Daniel yang mengikuti audisi untuk peran Romeo tampil dengan sangat baik, namun Zeki menganggap drama tersebut terlalu membosankan. Dia dan para murid bersama-sama menulis ulang drama tersebut menjadi versi modern dan menghibur. Para murid pun sangat antusias untuk persiapannya. Beberapa minggu pun berlalu, Zeki terus menggali terowongan di gedung sekolah. Adapun dia dan Lizzie semakin akrab dan para murid mulai belajar daripada membuat masalah sepanjang waktu. Suatu hari, peringkat guru yang diberikan oleh murid diumumkan di internet, tapi Lizzie sangat kecewa karena tidak terpilih dalam kategori apapun. Bagi sebagian besar guru, ini hanya permainan yang konyol. Tapi karena Lizzie yang ingin para muridnya menyukainya, dia merasa sangat sedih. Dan untuk menghiburnya, Zeki mengajak Lizzie dan para murid ke stasiun untuk membuat grafiti pada kereta. Para murid yang melihat sisi menyenangkan Lizzie, untuk pertama kalinya, mereka mulai menghormatinya karena Lizzie suka berbuat kenakalan juga. Mereka harus kabur setelah hampir tertangkap polisi, tetapi Lizzie tetap menikmati malam itu. Pada keesokan harinya, para murid menyambutnya dengan sangat baik di lorong, dan dengan sopan, setuju untuk melakukan semua yang dia katakan. Mereka kemudian diajak pergi ke sebuah peternakan untuk membuat sebuah proyek. Saat anak-anak bermain jarum perangsang untuk hewan, mereka secara tidak sengaja membuat Lizzie terkena jarum yang kemudian membuat Lizzie jadi pingsan. Zeki pun membawa Lizzie ke dalam rumahnya. Laura yang tahu itu kemudian khawatir karena orang-orang dari layanan perlindungan anak akan datang hari ini. Dan jika mereka melihat Lizzie dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan Laura tinggal bersamanya. Wegen der Vormundschaftssache. Ketika Lizzie bangun, dia melihat Zeki dan Laura berbicara dengan petugas dari layanan perlindungan anak. Zeki berpura-pura menjadi pacarnya dan menciumnya sebagai akting. Dan setelah petugas pergi, Lizzie bertanya apa yang dia inginkan sebagai imbalan. Dan tak disangka, Zeki mengatakan bahwa yang dia lakukan hanya demi mereka berdua. Malam itu, Zeki akhirnya menemukan uang yang selama ini dia cari. Dia mengalami berbagai emosi dan mulai menangis bahagia. Dia kemudian pergi ke nightclub dan melunasi semua hutangnya. Ketika Zeki ditanya dia ingin melakukan apa ke depannya, Zeki mengaku mulai menyukai kehidupan barunya. Pada hari pementasan drama kelas 10B, semua orang merasa gugup. Tapi pada akhirnya, drama tersebut sukses dan mendapat juara kedua dalam kompetisi. Para murid bersorak dengan gembira karena ini adalah hal pertama yang mereka lakukan sebagai kelompok dan mereka berhasil melakukannya. Di keesokan harinya, di kelas olahraga, seorang murid melakukan lompat tinggi dan secara tidak sengaja terjebak di bekas galian Zeki. Ketika Lizzie turun untuk memeriksanya, dia mendengar Zeki berbicara dengan seseorang di telepon. Dan akhirnya, Zeki pun mengungkapkan semua tentang niat sebenarnya dia datang ke sekolah. Dan seketika itu, Lizzie merasa dikhianati dan dimanfaatkan olehnya. Du bist ein Verbrecher. Lizzie juga akhirnya mengetahui masa lalu Zeki sebagai penjahat dan mengancam akan memanggil polisi jika dia tidak segera meninggalkan pekerjaannya dan rumahnya. Jetzt hau ab. Zeki yang tidak punya alasan lagi akhirnya setuju untuk pergi. Hari berikutnya adalah ujian kelulusan yang telah lama disiapkan oleh para murid. Sebelum dimulai, masing-masing dari mereka mengeluarkan foto yang berbeda, kemudian menatapnya. Lizzie pun bertanya. Kemudian mereka mengungkapkan bahwa Zeki telah menyarankan mereka agar membawa foto orang yang paling mereka cintai agar tetap termotivasi. Kemudian ada seorang murid yang memberitahu Lizzie bahwa foto motivasi Zeki ada di laci mejanya. Lizzie pun memeriksanya dan menemukan foto dirinya yang Zeki temukan dalam kapsul waktu. Dan pada saat itu pula, Zeynep datang dengan surat yang ditinggalkan Zeki untuk Lizzie. Surat itu mengatakan bahwa dia menyesal mengkhianati kepercayaannya. Dia telah memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai guru bahkan setelah mendapatkan uang. Zeynep juga menambahkan, jika Lizzie tidak menghentikannya, dia mungkin akan kembali masuk ke dunia kriminal. Lizzie kemudian segera mencoba menelpon Zeki, tetapi panggilannya tidak diangkat. Dia kemudian mendapatkan ide untuk menggunakan proyek sains demi bisa berkomunikasi dengannya. Dengan bantuan para murid, rencananya pun berhasil. Tapi rekan kejahatan Zeki langsung merusak proyek tersebut. Tapi pada akhirnya, Zeki menyadari dia ingin melanjutkan hidupnya sebagai guru dan membatalkan rencana jahat tersebut. Setelah itu, dia pulang dengan membawa hadiah untuk Lizzie dan mengajaknya menjadi teman kencannya di pesta prom. Lizzie kemudian buka kotak hadiah dan menemukan gaun cantik di dalamnya. Mereka kemudian bertemu di ujung tangga, kemudian berciuman.
Sementara itu, kepala sekolah menangis sambil memeriksa kertas ujian kelas 10B. Kemajuan yang mereka tunjukkan luar biasa, dan semua pujian diberikan kepada Zeki. Dia ingin Zeki tetap menjadi guru tetap, tetapi Zeki jujur dan mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Kepala sekolah tampaknya tidak peduli soal Zeki yang memalsukan ijazahnya, dan mengizinkannya untuk tetap mengajar. LK? Akhirnya pasangan itu bergabung dengan semua orang di pesta prom dan menikmatinya. Tamat, ending yang membahagiakan. Film ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan cintanya. Saya Azul, terima kasih telah menonton video ini sampai habis.